Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairia dari Gugus H angkatan 2021. Tentang ISMA Farsi. Jadi ISMA Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, yaitu organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia, dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keoperasian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Terus di sini ada struktur organisasi ISMA Farsi, yaitu ada badan pengawas, ada sekretariat jenderal, staf, ahli, koordinator wilayah, dan anggota. Kemudian pembagian wilayah ISMA Farsi yaitu ada 8, yaitu ada Korwil Sumatera 1, ada Korwil Sumatera 2, ada Jabodelata, ada Korwil Priangan, ada Korwil Joglo Sepur, ada Korwil Batara Jatim, ada Korwil Kalimantan, dan ada Korwil Indonesia Timur. Kemudian anggota lem wilayah Priangan yaitu ada 13 lem. Terus impact farmasi terhadap diri kita yaitu menjadi leadership, menerima sumber informasi, perkuliahan dimudahkan, belajar public speaking, ilmu alam, dan pharmapreneur. Kemudian manfaat mengikuti kegiatan ISMA Farsi yaitu relasi dan pengalaman, senang-senang, kenal dengan stakeholder, dan ilmu. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi manapun. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat mengendalikan suatu anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Terus di sini kita ada karakteristik kepemimpinan, yaitu kita harus menyikapkan diri, wawasan, tanggung jawab secara pribadi, agen perubahan, pengembangan saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaan atau organisasi, dan harmoni. Kemudian jenis-jenis kepemimpinan yaitu ada koersif, otoritatif, aliatif, demokrasi, purchasing, dan coercing. Kemudian fungsi kepemimpinan yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, ada fungsi memandang ke depan, ada fungsi pengambil keputusan, fungsi pengembangan loyalitas, dan fungsi memberi motivasi. Kemudian ada manajemen organisasi, yaitu manajemen organisasi suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapainya tujuan. Yaitu untuk tujuan manajemen organisasi yaitu membentuk koordinasi yang baik, menerapkan kinerja yang efektif, membuat lingkungan yang nyaman. Di sini yaitu ada peran mahasiswa. Secara teori, peran mahasiswa itu ada agen perubahan, pengontrolan sosial, penerus bangsa, dan forge. Terus peran mahasiswa yaitu harus berkontribusi dan berprestasi. Berkontribusinya pada siapa? Yaitu kepada orang tua, kepada kampus, dan kepada diri sendiri. Ya, terus di sini saya tahu bahwa apa itu sih farmasi gitu. Yaitu farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Kemudian potensi. Apa itu potensi? Yaitu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengetahui potensi diri? Yaitu lakukan analisa SWOT pada diri sendiri ya. Persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengembalian keputusan dengan menggunakan aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan yaitu ada sidang pleno
Kemudian yang kedua ada sidang paripurna, dan ketiga adalah sidang komisi. Sidang pleno yaitu yang diikuti peserta kegiatan baik anggota penuh dan anggota peninjau, biasanya gitu. Sidang pleno itu membahas atau menetapkan agenda kayak tata tertib dan memilih pemimpin presidium sidang tetap. Nah, untuk sidang paripurna yaitu yang diikuti oleh peserta kegiatan, baik anggota penuh atau anggota peninjau. Nah, sidang paripurna ini mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Kemudian ada sidang komisi yaitu yang diikuti seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau, yang telah dibagi ke dalam beberapa komisi. Nah, sidang komisi ini membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Nah, di sini kemudian ada hak dan kewajiban, itu ada anggota penuh dan anggota peninjau, gitu ya. Terus di sini juga ada pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang itu ada Pismid 1 yaitu untuk memimpin sidang, terus kayak Pismid 2 membantu jalannya sidang, contohnya menghitung suara. Terus ada Pismid 3 membuat notulan rapat. Nah, di sini ada istilah dalam persidangan, yaitu ada istilah pending, scoring, lobbying, voting, quorum dan opsi, walkout, interupsi sama PK. Pending itu memperhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruangan kecuali dengan perizinan presidium sidang, maksimal pending 3 kali 5 menit. Kemudian ada scoring yaitu menghentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan langsung menetapkannya waktu. Kemudian lobbying itu suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses pending. Kemudian ada voting, istilah persidangan yaitu ada proses pengembalian keputusan dengan suara terbanyak. Ada quorum, itu jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam suatu persidangan. Ada opsi, yaitu pilihan atau usulan pendapatan yang dikemukakan peserta sidang. Kemudian ada walkout, yaitu meninggalkan ruang atas kehendak sendiri karena menolak hasil sidang. Kemudian ada interupsi, yaitu mengajukan pendapat mendesak yang harus disampaikan. PK itu meninjau kembali hasil keputusan sebelumnya. Kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu yang ke-1 dengan musyawarah mufakat, yang kedua dengan lobby, ketiga dengan voting gitu. Untuk voting ini biasanya ada mention card, jadi ada mengangkatkan kartu, ada yang warna merah yaitu menolak, yang warna hijau yaitu menyetujui. Nah, di sini ada aturan ketuk palu. Nah, ketuk palu itu ada yang satu kali ketukan, itu artinya menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, atau mengesahkan keputusan dan kesepakatan peserta sidang poin per poin, kemudian mencabut kembali atau membatalkan ketukan terlebih dahulu yang dianggapnya keliru. Terus 2 kali ketukan yaitu menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau scoring. Kemudian 3 kali ketukan itu membuka atau menutup sidang atau acara resmi. Mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Jadi ketukannya 3 kali. Dan yang lebih dari 3 ketukan itu memenangkan peserta apabila forum sidang tidak terkendali atau lagi ricuh gitu ya. 9 Star of Pharmacy. Di sini ada tugas dan fungsi seorang farmasi menjadi pekerja kefarmasian. Kemudian sebelum 9 Star Pharmacy itu kita
dulunya ada 7 Star of Pharmacy, yaitu istilah yang diungkapkan WHO untuk menggambarkan peran seseorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiringan waktu bertambah jadi 9 Star of Pharmacy. Nah, dicetus oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Terus peran seorang farmasis dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025 itu yaitu farmasis berperan sebagai 9 Star of Pharmacist, menyediakan berbagai jenis sediaan obat yang memiliki nilai mutu tinggi dan berkualitas di mana nasional maupun internasional, memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas, menjadi seorang narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan, mensosialisasikan tentang hidup sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat. Kemudian ada strategi seorang farmasis dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025, yaitu melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan 9 Star of Pharmacy sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Terus menemukan solusi untuk melewati setiap ancaman dan tantangan kefarmasian seperti MAA. Terus meningkatkan dan mengembangkan setiap jenis sediaan obat dengan teknologi yang sedang berkembang pesat di dunia. Meningkatkan sikap dan perilaku profesionalisme dan bertanggung jawab. Terus meningkatkan ilmu dan keterampilan dalam menjalankan profesinya. Menjadikan profesi farmasis sebagai profesi yang lebih menonjol dan diperhatikan di golongan masyarakat. Mengoptimalkan setiap kinerja dalam menjalankan profesinya. Terus peran farmasi yaitu 7 Star itu ada teacher, lifelong learner, terus manager, leader, communicator, researcher, decision maker, caregiver, dan teacher. Yang pertama itu caregiver, yaitu seorang apoteker merupakan profesional kesehatan yang peduli dalam wujud nyata memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien dan masyarakat luas, berinteraksi secara langsung meliputi pelayanan klinik, analitik, teknik sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP nomor 51 tahun 2009. Kemudian ada yang kedua decision maker, yaitu seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan yang akan diambil mengenai hal-hal yang berada di lingkup kefarmasian yang bertujuan meningkatkan mutu kualitas seorang farmasis. Kemudian yang ketiga ada komunikator, yaitu kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam hal seperti pelayanan informasi obat atau disebut PIO, konseling dan edukasi obat kepada pasien dan lain-lain. Kemudian ada manajer, itu harus mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Maksudnya itu kita contoh pekerjaan apoteker sebagai manajer, yaitu apoteker penanggung jawab apotek itu apa kayak gitu. Kemudian yang kelima leader, yaitu harus menjadi seseorang pemimpin, mempunyai visi dan misi yang jelas dan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk memajukan institusi atau perusahaan lembaga yang dipimpinnya. Kemudian lifelong learner, itu harus memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai kesehatan di farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan pembaharuan mengenai pengetahuan dan kemampuan. Yang ketujuh ada teacher, yaitu harus dituntut dan dapat menjadi pendidik bagi pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya terkait ilmu farmasi dan kesehatan. Dan apoteker juga harus mampu mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat yang tepat, mengedukasikan masyarakat untuk menggunakan obat secara bijak, dan memberikan edukasi pada tenaga kesehatan lainnya mengenai ilmu farmasi dan obat yang diperlukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian ada researcher, yaitu penelitian terutama dalam menemu dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik
Kemampuan menjadi richer itu tentu sangat berkaitan dengan kemampuan long life learner yang sebelumnya telah dijelaskan tadi ya. Kemudian entrepreneur, yaitu wirausaha dalam pengembangan kemandirian serta membantu menyejahterakan masyarakat. Yang ke-10 itu ada agent of positive change. Jadi seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Jadi name star farmasi itu di atas diharapkan dapat membantu dan mendorong seorang farmasis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya agar terwujudnya sistem pelayanan modern dengan mutu tinggi yang membawa perubahan untuk kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya. Cukup sekian untuk hasil resume kali ini dari saya. Semangat jadi apoteker, semangat kuliahnya. Kiwoyo, terima kasih.